Shalom, salam jumpa, Papa, Mama, adik-adik. Apa kabar? Sehat semua ya? Adik-adik, senang sekali. Hari ini kita mau masuk di dalam hari kita berjumpa dengan Yesus Tuhan kita. Hari ini kita mau ibadah. Yeay! Tidak ada lagi yang masih bau belum mandi ya. Tidak ada lagi yang masih lapar. Semua sudah siap sarapan makan pagi yang cukup. Ayo, kita mau berjumpa dengan Tuhan kita yang sangat-sangat baik. Adik-adik siap? Dengarkan firman Tuhan. Kisahnya nanti berbicara tentang apa ya? Yuk, kita dilatih menjadi anak-anak yang siap dibentuk menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau sama-sama masuk dalam doa ya. Kita satu di dalam doa. Semua tundukkan kepala, tutup matanya, kakak pimpin di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Kami semua diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, boleh berkumpul bersama di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih, kami mau siap mendengar firman-Mu. Kami mau siap menjadi anak-anak yang Tuhan pakai di akhir zaman ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap ibadah, sama-sama katakan, amin. Adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hi friends, welcome to Teachers Online. Yeay! Ketemu lagi sama JJ di sini. Apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa ya. Yuk, kita sama-sama ibadah. Ajak papa, mama, kakak, adik semuanya yang ada di sana untuk beribadah bersama-sama. Oke? Nah, kita sudah masuk bulan Oktober nih teman-teman. Apa ya tema Oktober kali ini? Masih ada yang ingat? Tema bulan ini adalah perkara-perkara yang di atas. Wah, apa itu ya? Makanya kalian semua saksikan, kalian ikuti ibadah dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Yeay! Bible fact. Ada yang tahu siapa itu Yunus? Tahu? Nah, Yunus adalah seorang nabi dari kerajaan Israel atau Samaria pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi. Hidup pada masa kekuasaan Raja Samaria, Yerobeam bin Yoas. Dia hidup setelah masa Nabi Ilyas atau Elia dan Ilyasa atau Elisa. Nah, mau tahu lebih banyak lagi tentang Yunus? Makanya ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh ya. Sebelumnya JJ mau berdoa untuk kalian semua di rumah. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami bisa beribadah walau secara online, tapi kami akan percaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kami dan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya ya. Sudah? Nah, tema kita kali ini yaitu fokus pada rencana keselamatan Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Yunus dan rencana keselamatan Tuhan yang terdapat dalam Yunus 1 sampai 4. Ada seorang nabi adik-adik yang bernama Yunus bin Amittai. Dia mendapatkan sebuah misi yang sangat besar dari Tuhan. Kira-kira apa misinya? Yuk kita buka Alkitabnya di Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah,
pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Wah, adik-adik, ternyata misi yang sangat besar itu adalah Yunus harus menyampaikan firman Tuhan mengenai pertobatan kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe, adik-adik. Kalian tahu nggak, pada saat itu, kota Niniwe itu orang-orangnya sangat jahat, adik-adik. Mereka tidak mengenal Tuhan, adik-adik. Dan di sana terdapat lebih dari 120.000 jiwa, adik-adik. Dan akhirnya adik-adik, Yunus sangat takut. Sampai akhirnya dia membuat kesalahan yang salah, adik-adik. Yaitu apa? Dia pergi ke Yafo, adik-adik. Ke Yafo. Dan pada saat sampai di Yafo, adik-adik, dia tidak membeli tiket ke Niniwe, melainkan dia membeli tiket ke Tarsis, adik-adik. Kenapa? Dia ternyata sangat takut, adik-adik, sehingga dia tidak taat kepada firman Tuhan, adik-adik. Sesampainya di sana, dia akhirnya pergi bersama orang-orang untuk pergi ke Tarsis, adik-adik. Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika ada di laut? Yuk kita baca di Yunus 1 ayat 4 sampai 5. Sudah? Kita baca bareng-bareng ya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal itu menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Dan kalian tahu adik-adik, atas izin Tuhan, Tuhan menurunkan angin ribut adik-adik di laut, di mana di tempat Yunus bersama dengan orang-orang untuk pergi ke Tarsis, adik-adik. Dan kalian tahu, semua orang sangat takut, adik-adik. Mereka akhirnya membuang semua barang-barang yang sangat berat. Supaya apa? Supaya kapal mereka tetap stabil, adik-adik. Dan mereka mulai berdoa kepada Allahnya mereka masing-masing, adik-adik. Dan nakoda bertemu dengan Yunus, adik-adik. Dia menemukan Yunus ada di bawah kapal. Dan kalian tahu apa yang Yunus lakukan? Iya, di Alkitab dibilang Yunus tertidur, adik-adik. Akhirnya nakoda itu bangunin Yunus. Dia bilang, "Hei, kamu gak takut? Kita ini dalam bahaya. Coba kamu berdoa sama Allah kamu. Siapa tahu Allah kamu bisa menyelamatkan kita. Dan kita semua bisa selamat." Akhirnya orang-orang di sana juga bilang, "Ya udah, kita buang undi aja." Kalian tahu apa itu buang undi? Buang undi adalah suatu cara yang lazim di antara orang Ibrani untuk membuat keputusan. Dan membuang undi ini untuk mencari tahu penumpang manakah yang telah membuat Allah murka, adik-adik. Dan pada saat mereka membuang undi, kalian tahu nama siapa yang keluar? Iya, nama Yunus, adik-adik. Dan mereka mulai bingung. Wah, kenapa? Kamu kenapa? Akhirnya mereka mulai bertanya kepada Yunus, "Kamu dari mana? Dan kenapa Tuhan bisa marah sama kamu?" Akhirnya Yunus menjawab, adik-adik. Yuk kita baca di Yunus 1 ayat yang ke-10. Udah, kakak bacain ya. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi Yunus ngaku, adik-adik, sama mereka kalau Yunus adalah seorang Ibrani. Dia orang yang takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Akhirnya mereka bilang, "Kenapa?" Akhirnya Yunus menceritakan apa yang terjadi adik-adik. Dan Yunus bilang, "Ya udah, supaya laut menjadi tenang, buang saja aku ke dalam laut." Dan akhirnya mereka apa langsung membuang Yunus, adik-adik? Tidak, mereka berusaha mencari cara, yaitu mereka mendayung, adik-adik. Mereka mendayung di kapal, tapi karena angin yang sangat dahsyat, adik-adik, mereka tidak dapat, adik-adik. Dan akhirnya mereka membuang Yunus ke dalam laut, adik-adik. Dan kalian tahu apa yang terjadi dengan orang-orang tersebut? Orang-orang tersebut menjadi sangat takut akan Tuhan, adik-adik. Kakak bacain di ayat yang ke-16 ya.
Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengingkarkan nazar. Nah, kira mereka percaya kepada Tuhan adik-adik. Mereka berdoa kepada Tuhan yang Yunus juga sembah adik-adik. Dan apa yang terjadi dengan Yunus? Apakah dia meninggal adik-adik? Tidak adik-adik. Tuhan masih sayang sama Yunus. Akhirnya atas izin Tuhan datanglah ikan yang sangat besar. Akhirnya ikan itu memakan Yunus adik-adik. Dan Yunus ada di dalam ikan itu selama 3 hari 3 malam adik-adik. Dan apa yang Yunus lakukan ketika di dalam perut ikan? Yunus di sana dia berdoa adik-adik. Dia menaikkan doa ucapan syukur. Nanti kalian bisa baca doa tersebut di Yunus 2 ayat 1 sampai 10 ya adik-adik. Dan pada hari yang ketiga atas izin Tuhan kembali akhirnya ikan tersebut memuntahkan Yunus adik-adik. Dan Yunus selamat adik-adik. Dan setelah itu apa yang terjadi kembali? Firman Tuhan datang kembali lagi adik-adik kepada Yunus. Nih kita baca di Yunus 3 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Nah adik-adik akhirnya untuk kali yang kedua setelah diperintahkan Yunus akhirnya taat adik-adik. Dia pergi ke Niniwe dan dia menceritakan tentang firman Tuhan. Dia mengabarkan tentang pertobatan adik-adik. Dan akhirnya kalian tahu penduduk Niniwe mereka bertobat adik-adik. Mereka minta ampun dan mereka juga melakukan puasa. Nanti kalian bisa baca di Yunus 3 dan 4 ya. Dan kalian tahu Tuhan memaafkan mereka adik-adik. Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi mereka adik-adik. Nah sama dengan itu kita juga harus jadi campur tangan Tuhan adik-adik. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup kita, lewat kasih kita. Supaya orang-orang yang mengenal kita, mereka melihat, wah ternyata kita beda dari yang lain. Wah ternyata Tuhan yang kita sembah itu sangat baik, sehingga kita juga baik adik-adik. Dan juga orang-orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan karena kita adik-adik. Nah, itu cerita firman Tuhan minggu ini adik-adik. Kita semuanya sama-sama belajar ya adik-adik. Nah, sekarang kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangannya, kita tutup matanya dan kita berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi saksi-Mu. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nama saya Mikael. Saya akan membacakan firman Tuhan Mazmur 41 ayat yang 13 sampai yang ke-14. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Ya adik-adik, sebelum kita selesai dan mengakhiri ibadah kita, kakak undang yuk sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama dengan keluarga papa mama yang ada di rumah. Kita mau terima berkat, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari ini kami sudah punya kesempatan, kami beribadah, kami bisa memuji menyembah Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di atas semuanya. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar juga Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami dan boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau selesai ibadah Tuhan. Sebelum kami selesai, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak, siapapun yang menonton atau melihat tayangan acara ibadah pada hari ini. Tuhan akan memberkati setiap
kalian dengan berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Berlipat-lipat kali ganda Tuhan akan berikan kepada kamu kesehatan, kekuatan, kepintaran, serta perlindungan Tuhan diberikan kepada kamu. Dan apapun yang kamu perbuat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kamu selalu berhasil. Diberkati kedua orang tuamu, diberkati pekerjaannya, usahanya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.